Katanya setelah 2 tahun pinjaman online kalian galbay dan sudah masuk ke Slik OJK, maka Slik OJK akan bersih begitu aja, utang kalian akan dianggap lunas dan bener-bener ya udah bebas gitu aja. Nah, bener nggak sih? Yuk kita akan bahas fakta sebenarnya, karena jangan mau tertipu informasi atau berita hoax yang belum tentu benar atau mungkin cuma ngincar views belaka. Ya, oke. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak ya konten-konten yang membahas tentang solusi pinjaman online. Cuman makin kesini kok makin prioritasnya itu adalah untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Karena kita tahu konten-konten pinjol itu memiliki nilai penghasilan yang sangat tinggi. Bayangkan aja per 1000 penontonnya itu orang-orang yang membahas channel pinjol itu bisa mendapatkan sekitar 100 ribuan lebih. Nah, ini yang membuat orang-orang tertarik untuk membahas konten pinjol. Dan mungkin banyak juga yang menghalalkan segala cara dengan menulis judul-judul yang memang tidak masuk akal, sengaja memancing views yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan uang aja. Tapi yang saya sayangkan akhir-akhir ini adalah banyaknya info-info yang lebih banyak hoaxnya dibandingkan faktanya. Misal seperti yang akan kita bahas kali ini. 2 tahun lunas otomatis, 2 tahun utang tiba-tiba lunas dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak ada data dan informasi yang konkret ya. Makanya saya juga nggak berani bilang memastikan benar atau tidaknya. Karena setahu saya, banyak teman-teman saya yang sudah masuk ke Slik OJK itu lebih dari 2 tahun bahkan 7 tahun pun masih ada. Bahkan ada juga yang 10 tahun pun masih nyangkut meskipun nominalnya cuma puluhan ribu aja. Ya mungkin karena dia lupa aja waktu itu ya ada tanggungan biaya apa gitu. Itu masuk ke Slik OJK. Kalau nggak salah waktu itu Bank Danamon. Nah kalau soal pinjol bener nggak bisa seperti itu? Ada 2 kemungkinan ya teman-teman ya. Pinjolnya yang menarik diri atau menarik laporan yaitu melunaskan hutang kalian dan hutang kalian akan akhirnya lunas dan itu pun di Slik OJK jadi bersih. Nah itu adalah wewenang dari si pinjolnya ya. Karena apa? Karena pinjol itu juga semakin banyak yang galpay, dia itu semakin dirugikan. Nggak cuman soal materi uang, tapi dia itu juga dirugikan soal statistik data performa mereka. Karena kita tahu OJK itu menerapkan indikator-indikator atau parameter mulai dari TKB 90 dan lain sebagainya di mana ada batasan atau mungkin ada ketentuan. Kalau lebih dari 5% yang galbay lebih dari 90 hari, maka makin jelek nilai dari pinjol tersebut. Nah, batas akhirnya adalah 95%. Kalau memang nantinya itu banyak banget lebih dari katakanlah di bawah 95% yang bisa bayar, itu akan membuat pinjol ini akan jelek namanya. Nah, bisa jadi ini dugaan aja ya. Bisa jadi kan kalau saya jadi pinjolnya, saya akan ya udah deh saya lunasin lah orang-orang ini, saya laporin ke Slik OJK, dianggap lunas padahal orangnya belum bayar. Nah, mungkin bisa jadi karena seperti itu. Tapi kalau lunas dengan sendirinya dan ada yang bilang ini ada expirednya, ini menurut saya nggak masuk akal. Mana ada utang ada expirednya. Kalau ngomong-ngomong soal ada expirednya, ya semua aja orang gagal bayarin. Semua aja orang pinjam terus gak usah dibayar. Toh ujung-ujungnya 2 tahun kemudian akan lunas dan Slik OJK bersih. Ini logika yang benar-benar nggak masuk akal sih. Orang utang 2 tahun akan dianggap lunas kalau nggak bisa bayar, ya. Ini menurut saya agak kacau. Karena orang-orang yang membahas seperti itu belum tentu mereka pernah masuk ke Slik OJK juga sebenarnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya, jangan mengharapkan Slik OJK itu otomatis bersih, enggak. Kalau memang tiba-tiba bersih, ya alhamdulillah banget. Artinya kalian beruntung. Kalian orang terpilih untuk dilunaskan oleh pinjol tersebut. Tapi, jangan berharap ke sana. Takutnya kalian sudah berharap tinggi, dapat kena PHP, dan kalian akhirnya ujung-ujungnya kecewa. Alangkah lebih baiknya, kalau teman-teman itu fokus aja untuk memperbaiki diri teman-teman untuk belajar lagi tentang hukum-hukum pinjol agar nggak gampang ditakut-takuti, nggak gampang ditekan juga, dan juga teman-teman fokus ke kerjaan masing-masing, ke usaha masing-masing. Nggak usah mikirin masalah utang-utang kayak gini. Insya Allah semuanya aman kok selama kalian pinjam di pinjol legal. Ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga bisa menjawab keraguan-keraguan kalian dan pertanyaan kalian. Jangan percaya apapun informasi yang ada di internet selagi kalian mau cross-check sendiri. Termasuk dari saya juga. Kalau saya bilang A, B, C, kalian googling aja, cari referensi-referensi yang mungkin jauh lebih baik ya. Yang penting kalian ada kemauan untuk terus ya ngulik-ngulik lah ya, ngeriset sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.